Ya, pemirsa, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyambangi gedung Merah Putih KPK pagi ini. Kedatangannya bersama jajaran Kemensos itu bertujuan untuk meminta arahan terkait tata kelola anggaran agar program strategis pemerintah bebas dari praktik korupsi. Menggunakan baju koko putih dan peci hitam, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul tiba di gedung KPK sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Dalam keterangannya, Gus Ipul menegaskan siap untuk memberikan seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos. Ia juga meminta nasihat serta saran dari KPK agar program seperti sekolah rakyat tidak dikotori oleh praktik penyimpanan anggaran. Kedatangan Mensos turut didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono serta sejumlah pejabat teras Kementerian Sosial. Selain berkoordinasi dengan KPK, pihak Kemensos juga menyatakan terbuka terhadap pengawasan dari BPK maupun BPKP guna menjaga transparansi anggaran tahun 2026. Saya memang meminta waktu untuk bisa melakukan silaturahmi, konsultasi, meminta nasihat dan sekaligus menyampaikan perkembangan pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial. Tidak ada persiapan secara khusus, tapi kami akan menyampaikan semua hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Sosial. Sekaligus kami minta nasihat, minta masukan, minta kritik, minta saran, karena kebetulan kita juga sedang memulai pelaksanaan pengadaan pada tahun 2026. Kita ingin program strategis Bapak Presiden, khususnya penyelenggaraan sekolah rakyat, tidak dikotori oleh praktek-praktek. Ya, pemirsa, berikutnya kita akan bergeser langsung ke gedung KPK untuk menyaksikan secara langsung pernyataan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK, ada beberapa jenis, ada yang untuk PDL, itu untuk SMP, SMA, tapi juga untuk yang harian, dan ada sepatu olahraga. Jadi ada beberapa jenis, untuk mereknya saya terus terang nggak ingat sama sekali, nanti bisa diklarifikasi lebih lanjut atau diinformasikan lebih lanjut. Yang difoto loh ya, yang difoto saya yang bersama. Angka ya biasa di dalam proses pengadaan itu kan diawali dengan penganggaran ya. Pada saat penganggaran ada mekanisme, ada melihat harga pasar, ada konsultasi ke ahli dan lain sebagainya dalam rangka untuk menentukan harga perencanaan atau namanya menentukan pagu. Nah, setelah itu baru menjelang lelang nanti ada HPS, harga perkiraan sendiri. Itu pun juga ada mekanismenya. Setelah itu proses lelang dan biasanya ini nggak selalu, saya nggak tahu detailnya, biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri. Dan tentu pada saat menentukan harga perkiraan sendiri itu ada survei di lapangan, meskipun melihat e-katalog, melihat e-commerce, juga meminta pendapat ahli. Itu nanti bisa dijelaskan lah oleh panitia pengadaan barang dan jasa. Saya dan Pak Wamen tentu mengerti mekanisme, proses, dan hal-hal yang terkait dengan kebijakan umumnya. Sementara pada saat pelaksanaan itu yang lebih tahu tentu para petugas yang menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa. Kami konsultasikan dan kami informasikan untuk dianalisis, untuk dievaluasi oleh KPK. Ya nanti KPK yang akan menyampaikan pada saatnya. Ya enggak lah, mobil listrik, bukan pengadaan mobil listrik. Jadi mobil listrik yang kami pakai itu adalah mobil listrik merupakan hasil undian yang tidak tertebak. Jadi ada panitia yang membuat kegiatan-kegiatan dan ada hadiahnya tidak diambil, itu biasanya disampaikan ke Kementerian Sosial.
Bisa kita lelang lewat Kementerian Keuangan atau kita pergunakan untuk kepentingan operasional. Jadi mobil listrik yang saya gunakan dengan Pak Wamen itu adalah mobil operasional Kementerian Sosial. Angkanya saya tidak ingat ya, tapi yang untuk sepatu lapangan itu memang nilainya sekitar 27 M. Dan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2027. Mohon maaf 2025. Sementara yang 2026 belum dilakukan lelang. Jelas ya? Cukup ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menteri, Pak Wamen, pimpinan, Pak Deputi. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu untuk kegiatan doorstop kali ini. Keterbukaan di awal dalam proses pencegahan tentu ini menjadi. Baik teman-teman, terima kasih. Tentu ini juga menjadi kolaborasi yang positif. Sejak awal Kementerian Sosial terbuka menyampaikan terkait dengan rencana program-program tersebut.